الحمد لله. فيا أيها الحاضرون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أنزلناه في ليلة مباركة وإنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang berbahagia ini mengantarkan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak lupa dengan bulannya. Orang lebih mengenal hari ini atau di bulan ini adalah bulan Maret, tetapi begitu banyaknya orang yang lupa tentang bulan Sya'ban. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi, jamaah? Nabi mengisyaratkan, dzalika syahrun yaghfulun nasu an. Umatku itu sering melupakan bulan Sya'ban. Jika ditanya, saya tidak lupa ini bulan Sya'ban. Tetapi bagaimana mungkin kita diisyaratkan oleh Nabi, kita termasuk orang-orang yang lupa dengan bulan Sya'ban. Di antara para ulama memberikan gambaran orang-orang yang lupa dengan bulan Sya'ban. Di antaranya yaitu orang lebih berfikir tentang Ramadan. Persiapan-persiapan sudah mulai dibikin dan dibuat. Orang lebih mempersiapkan. Kemarin di bulan Rajab ada peristiwa yang besar, Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad. Atau jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang bulan Sya'ban, sehingga yang kita lihat adalah, waduh, nanti kita berpuasa, nanti kita akan lapar-lapar lagi. Maka dikatakan para ulama, sesuatu bulan tidak dikatakan mulia kecuali di dalam bulan tersebut memiliki peristiwa-peristiwa yang penting dan besar, sehingga banyak sekali manusia-manusia yang lupa peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Maka menguatkan kisah-kisah ini yang akan kami sebutkan akan menjadikan kita orang-orang yang tidak lupa tentang kemuliaan dan keistimewaan bulan Sya'ban. Di antaranya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tersirat kisah di tafsir Ibnu Katsir bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu termenung menadahkan ke langit, mengambil ayat qad nara taqalluba wajhaka fis sama, selalu memandangkan wajahmu ke arah langit. Kenapa ya Rasulullah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu dicemooh oleh orang-orang Yahudi. Apa yang dia katakan? Muhammad itu meniru-niru kiblat kami. Kami yang terlebih dahulu menghadap Baitul Maqdis, maka Muhammad meniru-niru kiblat kaum kami. Karena pada saat itu jamaah, kita tidak pungkiri bahwa ketika Nabi Muhammad SAW diutus, maka arah kiblat solat kita dahulu adalah di Baitul Maqdis. Dicemooh oleh orang-orang Yahudi. Selalu Nabi menadahkan ke langit, ya Allah, berikanlah petunjukmu. Maka Allah menjawab,
falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dikabulkan permintaan Nabi Muhammad SAW bahwa dialihkannya tahwilul qiblah, dialihkannya kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Itu ternyata jatuh atau terjadi di bulan Sya'ban pada hari Selasa, di pertengahan bulan Sya'ban. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa ini yang membuat Sya'ban semakin mulia. Bahkan orang-orang pada saat itu, orang-orang Arab pada saat itu tuh mengambil air untuk mempersiapkan melihat Nabi Muhammad SAW banyak berpuasa. Salah satu sahabatnya bertanya, yaitu Usamah bin Zaid, "Ya Rasulullah, kenapa engkau banyak sekali berpuasa sunnah? Tidak aku lihat engkau berpuasa sunnah di bulan-bulan yang lain, kecuali bulan Sya'ban ini." Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Zalika syahrun yaghfulun nas." Wahai Usamah, ini bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Ada apa ya Rasulullah? Maka di antara disebutkan oleh Nabi, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Ketahuilah wahai Usamah dan kita saat ini ada peristiwa diangkatnya amal ibadah. Maka dalam firman ini di Quran surah Ad-Dukhan ayat 3 dan 4-nya itu, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya aku telah menurunkan suatu malam yang keberkahan itu, bukan malam Lailatul Qadar. "Inna kunna munzirin." Sesungguhnya akulah yang akan menjadi peringatan, memberikan peringatan bagi kalian semuanya. Apa di situ jamaah yang dimuliakan Allah melalui tafsir para ulama, di antara tafsir Al-Baghawi, ada peristiwa di Sya'ban ini yang kadang-kadang manusia itu berlalai dan bersantai-santai. Apa itu? Allah telah tetapkan di antara bulan Sya'ban itu, di malam bulan Sya'ban itu ada 3 ketetapan, yaitu tentang ajal manusia di setahun yang akan datang. Lalu ada tentang rizki manusia, lalu tentang qada, baik dan buruknya manusia ditetapkan dalam 1 tahun yang akan datang. Maka banyak manusia pada saat itu lalai jamaah yang dimuliakan Allah. Kita bisa lihat saat ini tempat-tempat hiburan belum ditutup, masjid-masjid masih biasa-biasa saja. Lalu wanita-wanita membuka aurat masih di mana-mana. Bagaimana itu bisa terjadi jamaah di bulan yang mulia ini? Maka pantas Nabi Muhammad SAW ingatkan ini, kita ini banyak lupa. Harusnya kita ini mempersiapkan, sebagaimana kata Sya'ban diambil dari kata syi'ib, yaitu jalan setapak menuju ke gunung, kalau melihat dari arti bahasa Arabnya itu. Artinya orang-orang dahulu ketika masuk bulan Sya'ban, mereka mempersiapkan kurikulum, mempersiapkan persiapan-persiapan yang salah satunya adalah berpuasa, sering-sering berpuasa. Kenapa Nabi Muhammad SAW mencontohkan amalan berpuasa itu? Supaya nanti kita tidak kaget. Mohon maaf dan mohon maaf, Ramadan yang nanti, yang insya Allah kita akan temui itu ramai-ramai orang berpuasa, tapi itu hanya semu. Kata Nabi Muhammad SAW, hanya di awal. Banyak orang-orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan rasa haus dan dahaga saja. Kita lihat sepekan masjid terasa ramai, pekan kedua mulai berkurang. Itu menunjukkan arti bahwa kita tidak memiliki persiapan yang penuh di bulan Sya'ban untuk menyongsong di bulan suci Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka peristiwa apalagi yang terjadi di bulan Sya'ban? Ternyata Sya'ban ini ada peristiwa itu Syahrus Sholawah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di Quran surah Ad-Dukhan, kalau enggak salah, mohon maaf lupa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah menyampaikan kabar gembira kepada Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Itu ternyata diperintahkannya kita bersolawat, ternyata terjadi di bulan Sya'ban. Banyak manusia-manusia yang ingat, oh ternyata ini bulan-bulannya
bulan sholawat. Maka memperbanyak sholawat di bulan Sya'ban. Ini sebagian dari amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW mendapatkan kabar, mukanya berseri-seri, berbahagia. Para sahabat melihat Nabi berbeda dengan hari-hari yang lain. Ya Rasulullah, kabar gembira apakah yang engkau dapat dari Allah? Maka Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada sahabat dan kepada kita saat ini bahwa ketahuilah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan salawat kepadaku, dan siapa di antara umatku yang bersolawat kepadaku sekali saja, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya 10 kebaikan. Masya Allah. Maka berbanyak-banyak bersolawat. Maka diteliti jamaah, setiap karya ilmiah tentang solawat itu mulai dari zaman dulu sampai tahun 2023 ini, orang tidak habis-habisan mengupas tentang keutamaan solawat. Karena saking besar dan manfaatnya solawat yang dizikirkan, solawat yang dimulazamahkan, solawat yang kita bacakan setiap pekerjaan kita. Mau berangkat kerja solawat, mau tidur solawat. Bahkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang diingatkan ketika mau menggali kubur, ternyata tercongkel kuburan orang sebelah. Ternyata di situ kain kafannya masih utuh, padahal kuburannya itu sudah lama, jamaah yang dimuliakan Allah. Maka dikabarkan tertulis nama di situ, dihubungi keluarganya. Mohon izin keluarga almarhum, bolehkah saya tahu amalan apa yang dilakukan oleh kakek dan bapak saudara sehingga sampai saat ini masih utuh? Sudah bertahun-tahun lamanya jamaah. Apa yang dikabarkan? Kakekku, ayahku, sebelum dia tidur, dia selalu membaca salawat sampai terlelap tidur. Itu amalan yang ringan, tetapi dilakukan terus-menerus sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Diberikan keutamaan, kemuliaan, badan dan jasadnya tidak tersentuh oleh cacing tanah ataupun hewan-hewan yang ada di tanah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada peristiwa-peristiwa Sya'ban membuat kita lalai. Kenapa kita sampai lalai? Karena kita tidak tahu keutamaan dan kemuliaannya. Maka banyak-banyaklah kita bersolawat, banyak-banyaklah kita membuat kurikulum di bulan Sya'ban, banyak-banyaklah kita menghidupkan hati kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti kata Sya'ad, itu bercabang-cabang. Kalau hari biasa amalan baik dilipat gandakan oleh Allah sampai 10 kebaikan, 10 lipat kali ganda. Tetapi di bulan Sya'ban ada menurut para ulama dilipat gandakan sebanyak 50 sampai 70 kali. Sampai nanti di bulan Ramadan, maka amalan sunnah seperti amalan wajib di bulan Ramadan. Saking mulianya di antara bulan Ramadan dan Sya'ban, Ramadan dan Rajab, yaitu bulan Sya'ban. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mari kita buka kembali kajian-kajian tentang bulan Sya'ban, membuat hati kita hidup di antara orang-orang yang hatinya mati. Maka demikianlah yang bisa kami sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.